Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan seputar tentang fusi logik. Nah, fusi logik atau logika fusi, suatu metode yang tepat digunakan untuk sistem jika variabel yang menyertai data input berupa ambigus ya teman-teman. Jadi, suatu metode yang tepat digunakan untuk sistem jika variabel yang menyertai data input. Nah, setelah ini kita masuk pada sejarah dan pengertiannya ya teman-teman. Fusi pertama kali diperkenalkan oleh Jan Lukasiewicz pada tahun 1920-an. Bagi teori berkemungkinan, logika ini memperluas jangkauan dari nilai kebenaran untuk semua bilangan real pada interval antara 0 sampai 1 ya teman-teman. Selanjutnya diteliti lebih lanjut oleh Max Planck pada tahun 1930-an dalam penelitian tentang ketidakjelasan. Sebuah latihan pada analisis logis pada tahun 1995, Profesor Kepala Departemen Teknik Elektro di Universitas California di Berkeley, Lotfi Sadeh menemukan kembali mengeksplorasi ruang kerja teori kemungkinan menjadi sistem logika matematika formal ya teman-teman. Dan setelah itu logika baru ini dinamakan fusi logik. Fusi logik banyak digunakan mempresentasikan pengetahuan manusia dalam bentuk matematis dengan menyerupai cara berpikir manusia ya teman-teman. Nah, jika diterjemahkan fusi logik itu apa ya? Seperti jelas atau buram gitu ya teman-teman. Nah, dan setelah ini kita nanti bakalan masuk pada dia punya definisi ya teman-teman. Jika diterjemahkan fusi artinya tidak jelas atau buram, tidak pasti. Himpunan fusi adalah cabang dari matematika yang tertua yang mempelajari proses bilang random, teori probabilitas, statistik, matematik, teori informasi, dan lainnya. Penyelesaian masalah dengan himpunan fusi lebih mudah daripada dengan digunakan teori probabilitas ya teman-teman. Nah, logika fusi adalah peningkatan dari logika boolean yang mengenalkan konsep keberagaman sebagian dari mana logika klasik menyatakan bahwa selain hal yang diproyeksikan dalam istilah binary 0 atau 1, hitam atau putih yang atau tidak, logika fusi menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran. Nah, di sini teman-teman bisa bisa lihat definisi saya ini. Nah, jadi logika fusi adalah peningkatan dari logika boolean yang memperkenalkan konsep kebenaran sebagian di mana logika klasik. Nah, ini contohnya bisa lihat dia punya contoh gambar. Tadi saya penjelasannya itu, jadi itu adalah ruang input persediaan barang akhir minggu itu akan masuk ke kotak hitam. Setelah itu dia punya outputnya, itu akan diproduksi barang untuk esok harinya dikirim ya teman-teman. Jadi itu penjelasan saya yang lebih singkat. Jadi pemetaan input output pada masalah produksi diberikan data persediaan barang-barang berupa jumlah barang yang harus diproduksi teman-teman. Nah, setelah ini kita masuk pada alasan menggunakan fungsi logik. Kenapa fungsi logik ini mudah sekali untuk kita pakai? Karena fungsi logik ini menurut saya lebih mempermudah manusia. Jadi konsep fungsi logik mudah dimengerti, fungsi logik sangat fleksibel, fungsi logik memiliki toleransi terhadap data yang tepat, fungsi logik mampu menjelaskan fungsi nonlinear dan kompleks ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk pada cabang-cabang fungsi logik. Fungsi rule based system, fungsi non-linear simulation, fungsi decision making, fungsi clarification, fungsi cluster recognition, fungsi control system ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi interface system, teman-teman. Jadi fungsi interface system, metode untuk melakukan interface fusi antara lain adalah metode Tsukamoto, Mandani, dan Sugeno. Sistem interface neurofusi adaptif atau sistem interface fusi berbasis jaringan adaptif adalah sejenis jaringan saraf tiruan yang didasarkan pada sistem interfusi. Nah, jadi di sini saya ada memberikan salah satu jaringan tiruannya teman-teman. Teman-teman di sini bisa lihat ini adalah input dan output ya. Jadi pertama kita masukkan sama mengeluarkan. Teman-teman bisa lihat ada sini ada P1, P2, 1 dan T1 ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat angkanya sini ada -1, -1, 1 untuk 1. Setelah itu hasil penelitiannya teman-teman bisa lihat pada tabel yang saya berikan itu ada
P1 min 1, P2 min 1, P1 1, T1 min 1. Nah, sampai seterusnya di bawah ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan rumus perubahan bobotnya ya teman-teman. Nah, setelah itu nanti yang pada itu pola hubungan masukan target itu kita pindahkan pada hasil penelitian dan kita masukkan rumusnya. Kita akan mencari nilai W dan kita dapat nilai W-nya itu sama dengan min 2 ya teman-teman. Nah, teman-teman sebelumnya bisa lihat dia punya rumus di atas itu yang AW1 AW1 kalau nggak kuarta 1 kuarta 2 itu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bakalan turun pada hasil akhirnya teman-teman. Jadi teman-teman lihat pada hasil akhirnya itu ada P1 min 1, P2 min 1, dan rumusnya itu N sama dengan P1 W1 plus P1 W1 plus. Di sini kita akan mencari nilai N. Jadi kalau kita mengikuti rumus teman-teman, min 1 kali 2 plus min 1 kali 2 kurang 2 sama dengan min 6 ya teman-teman. Setelah itu min 1 kali 2 plus 1 dikali 2 dikurang 2 sama dengan min 2. Setelah itu 1 dikali 2 plus 1 dikali 2 kurang 2 sama dengan min 2. Nah, di sini kita harus mengikuti rumus yang di atas itu ya teman-teman. Rumusnya itu N sama dengan P1 W1 plus P1 W2 plus P teman-teman. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai N-nya itu adalah 0. Fn sama dengan 1. N lebih besar daripada 0 sama dengan negatif 1. N lebih kecil daripada 0 ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat dia punya contohnya di sini. Jadi kalau kita untuk seperti untuk mengeluarkannya itu kita udah dapat keluarkan target jaringan HEPS, mengerti pola yang dimaksud keberhasilan jaringan HEPS tergantung pada representasi masukan dan target teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya ini saya udah dapat. Ini saya langsung screen untuk teman-teman. Kalau yang nonton video ini langsung bisa lihat ya teman-teman. Nah, ini caranya gampang banget, dan kenapa ini fungsi logik ini harus digunakan pada kehidupan manusia, karena ini lebih mudah dan dipahami oleh manusia juga teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk pada Kolfusi-Eustering. Merupakan metode untuk melakukan intervensi fusi, antara lain ada metode Tsukamoto, Mandami, dan Sugeno. Fusi clustering adalah algoritma clustering untuk mendapatkan keanggotaan dari suatu cluster dengan menerapkan teori fusi. Tingkat keanggotaan suatu pola terhadap cluster yang ada tergantung dari derajat keanggotaannya pada cluster tersebut. Teori ini sangat cocok diterapkan yang ada pada weblog karena data yang ada pada weblog disimulasikan sehingga dapat diolah dengan teori fungsi closing seperti dan disimulasinya sehingga dapat diolah dengan teori fungsi clustering seperti yang akan diterangkan di bawah ini. Algoritma fungsi clustering yang ada kebanyakan tidak memperhatikan rebusnya atau fungsi, namun dua algoritma mempunyai banyak kesamaan dan bila bersama mereka dapat saling melengkapi. Contohnya, fungsi clustering dapat memecah persoalan perihal multi-cluster ya teman-teman. Nah, setelah itu, Roberts menekankan pada aspek kuatnya komponen tetapi banyak mengacu pada single komponen dapat menangani noise-noise, kesamaran dan ketidakpastiannya teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk pada fungsi database. Oke, bentar. Nah, jadi fungsi database itu dijelaskan bahwa database adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lain, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memenuhi database. Sistem adalah suatu sistem informasi yang menginterpretasikan kumpulan data yang saling berhubungan. Oke ya teman-teman. Dan setelah itu kita bakalan masuk pada fungsi quartification theory. Nah, mengendalikan data kualitatif dengan menggunakan teori-teori himpunan fusi.
adalah suatu metode untuk meningkatkan hubungan antara variabel kualitatif yang diberikan dengan nilai antara 0 sampai 1 dan variabel numeris dalam fungsi grup dan diberikan pada dalam sampel. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah PPT saya. Tadi saya jelaskan seputar teori fusi ya teman-teman. Nah, ini dia adalah contoh lanjutan dari teori fusi yang tadi. Nah, sekarang kita masuk pada priori teknik memori. Nah, jadi membuat table kebenaran kabur, cara membuat menunjukkan semua keluaran yang mungkin untuk memasukkan yang mungkin. Jadi di sini teman-teman bisa lihat pada punya saya ya, yang tadi contohnya ini. Nah, ini termasuk fusi linear, termasuk fusi asosiatif memori juga ya teman-teman. Kita masuk pada fungsi asosiatif memori. Ya, masih sama ya teman-teman, membuat tabel kebenaran kaburnya yang tadi. Nah, ini teman-teman bisa lihat dia punya tabel kebenaran gitu. Teman-teman bisa lihat dia punya ada rumusnya juga. Setelah itu menunjukkan semua keluaran dan mungkin untuk memasukkan dan inputnya juga teman-teman. Ini teman-teman lihat dulu. Nah, setelah itu kita masuk pada fungsi linear programming. Menyelesaikan linear programming dengan batasan fungsi. Model programming linear fungsi menjadi beberapa bagian dalam hal koefisien fungsi. Misalnya, sementara fungsi tujuan fungsi kendala tidak bisa menyamai fungsi A. Fungsi tujuan fungsi A dalam kehidupan nyata ada banyak situasi di mana parameter fungsi tujuan menguntungkan dan biaya tidak tepat ya teman-teman. Setelah itu kita masuk pada fungsi yang terakhir, fungsi transportasi problem. Jadi itu menyebabkan interjet transportasi dalam problem dengan fungsi. Pada masalah transportasi klasik dengan display dengan bernilai interjet, namun pada fungsi transportasi terdapat disuruh. Oke teman-teman, ini saja video singkat dari saya dan semoga teman-teman dapat terhibur. Jadi parameter pada transportasi umumnya biaya, nilai keberhentian dan supply dan kapasitas penyimpanan tak dapat ditentukan oleh secara